Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, dari PAUD mana ini teh? Kita mulai dari kenalin diri dulu kali ya Kang ya. Di sini iya, nanti teman-teman yang dengar mungkin nggak tahu siapa nih isinya gitu. Ada siapa aja. Jadi episode podcast kita kali ini kita ngundang teman-teman yang kemarin jadi relawan untuk Bumi di Cianjur. Betul. Nah, di sini ada Kang Hamas yang sekarang posisinya lagi di Cianjur ya Kang ya. Betul, Hamas ini lagi di lokasinya itu di Cimangli, lokasi gempa. Dari tadi Masya Allah. Terus ada siapa lagi? Kak Tia? Terus ada Kang Riki juga yang kemarin. Kalau sekarang posisinya di Bandung kalau Kang Riki. Iya, sekarang udah di Bandung. Oke, nah terus dari Ahwadnya juga ada Teh Novia, terus ada Teh Nadifa, ada Teh Silva, nah terus ada pejuang sosmed kita juga nih kemarin yang banyak bikin konten-konten soal gempa di Cianjur. Ada Teh Hanum juga di sini. Jadi dari pas waktu itu mungkin teman-teman ngerasain gempa kan posisinya pasti lagi di Bandung nih. Nah terus koordinasi awal atau kayak gimana sih awalnya tuh gitu dari pas gempa sampai akhirnya kekumpulan teman-teman untuk langsung terjun ke Cianjur kayak gitu. Oke, mungkin bisa siapa dulu yang mau ngejelasin pertama? Dimulai dari yang pertama kali ke sana deh. Datang. Siapa? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, waktu itu kan hari Senin ya. Hari Senin jam sekitar habis zuhur ya. Gempanya kerasa. Ya, kalau di Bandung kayaknya nggak terlalu besar lah. Nggak terlalu besar rasanya dirasain. Oh, jadi berarti gempa hari Senin, berarti hari Senin langsung ada. Ya. Karena belum tahu ramenya dari mana, Moy? Tahu ramenya itu ya dari laporan laporan relawan juga yang ada di sana sih sebenarnya. Jadi kan kalau GF kalau di Golden Future kan ada relawan di sana ngabarin oh ternyata kayak gini gempanya rumah hancur rumah hancurnya kayak gimana, terus kebetulan ada longsor juga kan waktu itu. Jadi langsung tahu kita, terus tim Golden Future langsung rembukan di situ sekitar 3-4 jam. Nggak sampai kayaknya 3 jam aja. Terus kita putuskan buat berangkat ke Cianjur. Waktu itu jam 4:30 ngumpulnya. Jam 4:30 setelah dapat laporan itu kita ke sana. Tim pertama itu ada dari GF-nya itu ada 3 orang, terus dari PI Udin ada 1 orang. Nah, kita coba di sana, tapi sebelum sampai ke Cianjur kita kumpul dulu sama relawan yang lain. Waktu itu di Kota Baru Parayangan, di monumennya itu kan. Kumpul di situ ada sekitar dari Bandungnya itu sendiri ada sekitar 6 atau 7 ambulan waktu itu. 6 atau 7 ambulan kita mulai berangkat, dikawal sama Brimob waktu itu. Oh, jadi udah langsung
koordinasi sama Brimob, sama relawan-relawan lain gitu. Iya, jadi pas itu kita langsung ngumpul di situ, mendingan bareng-bareng ke sana supaya kan otomatis di sana perjalanannya juga kan lagi macet waktu itu juga. Lagi macet dari Bandung ke Cianjur ya, supaya lancar juga, supaya langsung apa ada tindakan waktu itu kita, karena waktu di sana juga butuh armada ambulan banyak. Jadi kita mulai iring-iringan itu 7, tapi sepanjang perjalanan itu terus bertambah. Terus bertambah sampai mungkin ada 30 mobil. Ambulan. 30 ambulan dan kayaknya mobil untuk relawan-relawan yang lain, relawan perorangan gitulah. Itu jadi waktu itu berangkat titik kumpul di Padalarang pukul berapa tuh? Kita sampai di Padalarang itu jam 5:30 kayaknya. Oh, 5:30 menjelang maghrib ya? Iya, menjelang. Terus nyampe ke sana? Nyampe ke sana pas di Cianjurnya itu sekitar jam 8. Jam 8 kurang kayaknya. Jam 8 kita berpencar di situ. Ada yang ke titik pengungsian yang dikumpulkan pengungsi-pengungsinya waktu itu kan di Joglo sama di pendoponya itu. Di pendopo. Kalau kita dari GF waktu itu langsung menuju ke titik gempanya itu yang ada longsoran. Langsung ke sana. Kita berusaha untuk evakuasi sebanyak-banyaknya orang-orang yang ada di lokasi waktu itu. Waktu itu ya ambulan terus berdatangan, ada orang yang ya kita lihat di situ juga ada orang yang kena reruntuhan rumahnya waktu itu sampai waktu itu kelihatan bapak-bapak yang kepalanya udah diperban, udah udah bapak-bapak tua diperban mau dievakuasi ya, kita usahakan evakuasi. Oke. Nah, waktu sampai di sana itu kondisi kotanya kayak gimana sih? Waktu kita sampai di sana jadi kita di sana di Cianjur itu gelap, udah pemadaman listrik. Termasuk yang nggak terkena? Termasuk yang nggak terkena waktu itu pemadaman listrik. Katanya pemadaman listriknya itu mulai semenjak ya guncangan gempanya itu langsung pemadaman listrik katanya. Ya, kita lewat benar-benar gelap di situ kota Cianjur yang bundarannya itu terus gelap pokoknya, udah nggak kelihatan apa-apa. Jadi kalau di kota Cianjurnya itu kerusakan nggak terlalu parah ya, cuma paling gedungnya retak, ada juga yang kacanya pecah, ada yang ya temboknya ada yang sampai bolong kayak gitu, ada kelihatan. Cuma yang paling parah itu yang ketika kita masuk ke genangnya itu udah mulai kelihatan itu ada rumah yang rubuh, rumah yang rusak parah itu udah mulai kelihatan. Sampai kita ke titik yang paling parahnya itu yang ada longsoran Sate Sintanya itu. Kita sampai di situ itu lebih parah, itu udah banyak yang rumah-rumah yang hancur ya. Kita juga di situ ya evakuasi rada lumayan takut juga karena ada banyak gempa susulan walaupun nggak besar ya. Walaupun nggak lama, cuma kayak dentuman gitu aja. Kita sempat 2 kali ngerasain dentuman cuma ya sedetik aja itu. Ya tapi ya lumayan takut juga waktu itu. Apalagi waktu itu diamnya itu di masjid. Lagi sholat di situ
terus udah istirahat bentar, kerasa itu dentumannya, wah langsung lari lari semua itu. Ya yang lainnya juga teriak-teriak histeris yang warga-warga yang mengungsinya itu. Jadi di sana itu sebelum dievakuasi ke Pendopo sama Joglo itu, eh ya mereka masih berhamburan aja di situ, masih eh, pasang terpal, duduk di situ, duduk di jalan-jalan, ada yang masih nunggu buat diangkut kayak gitu. Oke. Itu yang mengkhawatirkan lah kondisi. Oke. Nah, terus ini saya penasaran dengan gimana perasaan pertama kali melihat kondisi Cianjur pada waktu itu. Ya kalau ngelihat waktu itu ya karena gimana ya, pas kita datang ke sana ngelihat itu kayak ada gradasi gitulah perubahannya. Ada di bawah itu masih nggak parah, tapi makin ke atas makin hancur ya, kita ngelihat terus suasananya chaos kayak gitu kan. Ya rasanya kita di sana relawan juga ya tegang bercampur takut sewaktu-waktu nanti ada gempa susulan lama dan malah lebih parah lagi, yang gedung-gedung di situ kan udah rapuh juga, udah mulai ya ada yang miring, ada yang segala macam di situ ya. Suasana tegangnya itu kerasa di situ. Apalagi ambulan berdatangan bawa korban, bawa orang yang cedera ya. Gimana ya rasanya, wah ini di luar ekspektasi. Kirain bahkan warga-warganya sendiri juga bilang kayak gitu, relawan-relawan setempatnya juga bilang kayak gitu, ini di luar ekspektasi kita. Kirain bencana ini gak semasif ini efeknya, ternyata ya luar biasa parah. Emang separah itu ya? Iya. Ini ya memang kalau dengerin ambulan berdatangan berkali-kali itu memang bikin suasana makin mencekam ya. Sama kondisinya pada waktu saya kena COVID tuh, wah itu luar biasa. Yang bikin mencekam justru karena pulang perginya ambulans. Jadi benar-benar kerasa banget gitu ininya tuh. Khawatir, takut, mencekamnya tuh pasti bercampur aduk gitu. Apalagi sambil dilihat di lokasi terus sambil merasakan dentuman dan getaran, itu kan semakin menambah kekhawatiran, campur aduk lah kayaknya di situ ya. Nah, itu dari orang pertama yang datang ke lokasi. Selanjutnya siapa? Ini masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan langsung, tapi kita tahan dulu ya. Kita coba tanya dulu ke yang lain. Kalau Ahwat pertama yang datang ke sana siapa ya? Barengan nggak sih kalau Ahwat? Coba Novia. Kalau yang pertama mah Umi Lala sih. Oh, Umi Lala. Boleh Umi Lala dipanggil masukin ke sini? Langsung japri gitu. Iya, nah kalau dari boleh diwakili Novia deh, kalau dari teman-teman nih, kenapa sih mau jadi relawan gitu? Begitu dengar ada bencana, aku mau deh ke sana gitu jadi relawan. Kenapa sih ada pikiran gitu? Karena jomblo pertama, terus kedua. Boba jomblo. Gimana? Pas pertama kali sih ngedenger karena emang ngerasa bahwa ya diri ini tuh kayak kurang gitu berkontribusi gitu, apalagi dengan kesibukan sehari-hari gitu. Nah di sini ada peluang amal soleh nih gitu. Kenapa enggak ya kita gitu untuk meluangkan waktu ke sana, ngebantu saudara-saudara kita yang ke sana, karena kan situasi dan kondisinya juga belum
kondusif ya, bahkan sampai saat ini kayak gitu. Nah, di sana aku tuh langsung kepikiran untuk apa ya, ketika teman-teman pada ribut di grup ngisi list kayak gitu, sebetulnya galau juga ya, pergi apa enggak gitu kan. Karena kan khawatirnya kalau Ahwat nggak ada temen kan, karena mengingat gitu kan teman-teman aku itu kan rata-rata ibu-ibu muda ya. Jadi ada siapa nih yang bisa diajak kan, nggak mungkin. Maksudnya bawa bayi juga kan, apa namanya, situasi dan kondisinya tidak memungkinkan kayak gitu. Kamu hari keberapa sih waktu itu? Kenapa? Hari keberapa waktu itu? Hari Sabtu, berarti hari keberapa tuh? 5 ya? Oke. Hari Sabtu. Nah, di situ aku tuh japri beberapa teman dan akhirnya yang bisa itu 3 orang. Nah, 3 orang yang bisa, nah qadarullah 1 orangnya itu tiba-tiba sakit gitu. Nggak tiba-tiba sih, dari malamnya tuh udah ngabarin dia masuk rumah sakit kayak gitu. Akhirnya yang pergi hanya berdua gitu. Nah, hari Sabtu kita pergi, rencana sih pergi dari subuh. Tapi qadarullah karena memang kita ngikut yang lain gitu kan, satu mobil kecil sih berempat. Nah, teman kita itu 1 orang ada uzur sehingga kita perginya itu sekitar jam 9 kurang lah di situ. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi gitu. Oke. Estimasi sampai sana sih sekitar 4 jam ya kalau misalkan macet katanya. Kata temen sih kayak gitu. Nah, ya udahlah, oke, nggak apa-apa gitu. Nah, tiba-tiba kan keinget tuh nasihatnya Ustadz Adi yang dikirim di grup itu sama siapa, Kang Indra kalau nggak salah. Sama pas pergi juga diingetin sih sama teman, sama orang tua gitu. Coba lurusin niatnya kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu nanti di perjalanan ada apa kayak gitu. Tiba-tiba, nah pas di perjalanan seharusnya udah nyampe tuh sekitar zuhur atau jam 11 lah udah nyampe. Ini kita baru nyampe itu pada maghrib mau isya gitu. Pada maghrib? Oh, macet banget. Lama banget. Apa gimana? Banget, bukan lagi, itu macet parah. Dari mana itu mulai macet? Macetnya itu dari mana ya? Dari Cianjurnya tuh udah macet sih, yang udah lewat bundaran masuk ke situ itu udah macet. Sebelumnya juga udah macet sih sebenarnya. Kayak gitu. Cuman kalau sebelum masuk ke daerah atasnya itu lumayan lah agak longgar kayak gitu. Cuman pas udah masuk bundaran situ terus ke atas, nah itu tuh yang agak macet, dan qadarullahnya itu kita sebenarnya salah jalan. Salah jalan yang seharusnya memang tinggal belok, ini kita malah ke atas gitu. Jadi masuk ke daerah apa ya, kayak pedesaan gitu, jadi naik ke atas ke gunung gitu, jalannya cuma setapak doang, dan itu paling cuma muat 2 mobil, itu pun dempet banget kayak gitu. Nah, itu hanya kalian aja atau mobil yang lain juga pada ke situ? Kita aja. Karena kan kita perginya masing-masing gitu. Oke. Barengan. Sekitar pokoknya terjebak di jalan itu sekitar 10 jam, 11 jam mungkin ya. Nah, udah ke atas ya itu memang qadarullah aja, kita harus menyaksikan gitu ya keadaan di pedesaan itu tuh kayak gimana, dan ternyata ya Masya Allah gitu ya, bikin merinding, bikin sedih gitu, bikin campur aduk aja pokoknya. Dan di situ habis itu kan dijemput tuh sama teman, dikabarin di mana. Nah, dijemput aja di POM, dan ternyata akses masuknya itu tinggal belok kiri, lalu lurus gitu kayak gitu. Ya, udah sampai tuh kan siap-siap untuk sholat maghrib. Udah gitu 1 jam sampai udah disambut tuh sama gempa, lumayan rada besar juga sih di situ. Dan kan di situ kita cuman berdua ahwatnya gitu, jadi lumayan agak agak mencekam sih kalau yang saya rasain gitu. Udah mah pas kita pertama kali nyampe langsung gempa gitu, udah mah di sana nggak ada teman lagi gitu, nggak ada teman ahwat gitu, karena kan yang ikhwan pada di luar kayak gitu. Tapi ya yakin ya mah mau dimanapun gitu kan, kalau emang udah ajalnya, kalau emang udah waktunya, ya kita nggak bisa menolak gitu. Itu sih ya. Itu Untuk waktu gempa di dalam ruangan? di dalam
di dalam. Kenapa nggak keluar? Udah mau keluar itu kan gempanya alhamdulillah nggak lama sih. Baru duduk, siap-siap, udah beres-beres, mau mempersiapkan buat apa namanya rapi-rapi buat tidur lah gitu, tempat buat tidur karena kan itu habis hujan juga jadi agak basah, nggak bisa ditempatin kayak gitu. Itu waktu teman-teman nyasar yang ke pedesaan itu kena dampak gempa juga pedesaannya. Pedesaannya iya pasti. Karena kan Jadi itu sama ada yang fungsi-fungsi juga. banyak ya, banyak banget. Gitu. Kalau daerah bawah sih sama seperti yang Kang Riki ceritain. Jadi rumahnya itu retak-retak, terus ada yang bolong juga gitu. Nah, masuk ke daerah atas itu terutama di bagian tengahnya itu udah hancur parah gitu. Ambruk banget rumahnya gitu. Karena memang si akses jalannya juga akses jalannya juga kecil, terus tanjakannya itu agak tinggi gitu. Jadi mungkin bisa jadi kalau longsor mah ya tinggal ambruk aja gitu loh. Gitu. Jadi ngebayangin ya, nggak tahu saya kalau misalkan ada kondisi berada di sana gitu. Nah, kalau dari Kang Hamas nih yang sekarang lagi ada di lokasi, nah itu tuh di sana kayak gimana sih Kang? Jadi ceritanya ketika saya dan Kang Asyad ke lokasi ini, itu saya ada di lokasi urat gempa. Sehingga ada di lokasi urat gempa. Saya cuma modal kesini itu cuma modal baju yang belum diganti setelah 2 hari. Bukannya. Terus kita apa lagi? Kita kesini jam 1 atau jam 2-an lah. Ya, antara jam itu ke desa Cimanglid. Ya, itu pusat itu urat gempa. Ya, urat gempa dan itu rusak parah di sana. Ada 2 orang yang masih tertimbun waktu itu waktu saya di sana, sampai sekarang masih belum ketemu. Tertimbun reruntuhan gitu. Nah, di sana saya merasakan gempa terus-terusan. Kalau saya hitung itu sekitar 40 menit sekali itu selalu gempa dan kerasnya gede. Terdengar dentuman, langsung gurudug-gurudug seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ketika saya duduk itu selalu terasa gempa. Ya, selalu terasa cuma kecil-kecil. Ya, nanti 40 menit kemudian gerudug lagi gitu. Ya, dirasakan oleh orang-orang di sini juga alhamdulillah. Jadi bahan tafakuranan gitu. Nah, jadi lalu Allah kasih rezeki ya, kami pindah ke Cijedil, ini desa Cijedil, kampung Cijedil, desa Cijedil, kecamatan Cijedil, RT 4 RW 2. Nah, kami dikasih pinjam villa. Nah, tempatnya itu di sana. Ya. Tempatnya itu di sana, ini villa, ada balong, kita mancing di sana. Hanya saja yang punyanya itu mau menempati, jadi kita pindah ke sini, tempat yang lebih mantap lagi, lebih luas. Cuman lebih menakutkan karena kalau gempa itu kan dari tembok, ini villanya dari bambu gitu. Kalau bambu kan mengikuti ayunan gempa, jadi lebih aman gitu. Nah, ini adalah posko kami, posko peduli bencana Cianjur. Nah, di sana ada tulisannya. Alhamdulillah, sekedapnya. Nah, asalnya di sini nih, gelap sih. Nah, di sini ada yang bergabung dan kita ada Nekani Proyek, Nanjak Salse, ada Camping Adventure Family, CAF dari Kang Agung, dan ini adalah banner kita. Ya, ada 2 tenda, total 3 tenda. Kita mendirikan 3 tenda di sini. Oke, terima kasih rekan Hamas melaporkan langsung dari Cigening ya. Luar biasa ya. Istri, anak gimana, Mas? Tanyain aja sama Hanum, ada di sini tuh, ada istrinya ada di sini. Oh, ada ya. Iya. Mungkin aku pengen nanya juga nih ke teman-teman yang lain. Ada Nadifa sama Silva juga. Nah, ini kan relawan tuh datang ke lokasi nggak cuma ini ya. Orang kan mikirnya kok relawan datang ke lokasi, oh bantu pengobatan, bantu masak. Nah, sebenarnya tuh bisa ngapain aja sih relawan tuh kalau datang ke lokasi? Boleh mulai dari Silva dulu kali ya. Dari Silva.
Jadi waktu itu karena tiap malam tuh kebangun terus, mimpi terus gak enak hati aja gitu. Gimana kondisi teman-teman di sana, gimana kondisi warga yang ada di Cianjur gitu kan. Terus yang pertama kali terbenak di pikiran tuh adalah bagaimana kondisi anak-anak di sana gitu. Gimana kondisi mental anak-anak melewati perubahan kegiatan mereka yang drastis gitu ya, yang biasanya sekolah, main, sekarang harus benar-benar cuma bisa di penampungan, belum lagi trauma-trauma yang didapat gitu. Selama berhari-hari itu ngeganggu banget fokus ya. Jadi kayak bentar-bentar ngelihat grupnya apa sih update-nya terbaru gitu kan, gimana sih kondisi terbaru gitu kan. Tapi alhamdulillah itu baru aja ngobrol sama teman, aduh gimana ya saya nggak enak terus hati gitu, apa bisa ya Ahwat ke sana gitu kan. Terus qadarullah banget itu tiba-tiba di grup gas sampai 10 menit ada list yaitu untuk Ahwat maupun Ikhwan ataupun Ahwat yang bisa pergi ke Cianjur. Itu tuh benar-benar kayak ngemplong banget gitu. Wah, ini yang baru aja aku cari gitu kan, apakah di Istiqomah boleh gitu Ahwat ikutan gitu kan, karena ini juga menjadi apa sih, ini aku pertama gitu ya, pertama kali aku jadi relawan gitu. Dari situ deh mulai ngobrol sama teman-teman yang lain, apa ada yang mau ikut ke sana, belum juga izin ke orang tua gitu. Dan alhamdulillah diizinin oleh orang tua gitu. Dan kita berangkat ke sana tuh aku sekitar hari Ahad. Hari Ahad pulang Senin malam, Ahad subuh pergi, Ahad pukul jam 5-an gitu loh. Nah, ketika nyampai ke sana itu udah siap-siap memasak, datang karena bawa-bawa bahan makanan dari pasar dulu sebelum pergi ke Cianjur, dari pasar beli bahan-bahan makanan buat dimasak di sana gitu. Kita datang masak-masak dulu buat relawan-relawan yang lainnya, makan siang dulu, udah kayak gitu kita mulai ke ngebagiin beberapa bantuan ke pengungsian-pengungsian. Yang pertama aku tuh ke Cijedil, sama yang tadi kayak Ustadz Hamas di daerah situ ke Cijedil, ngasih pertama tuh ngasih bantuan, maaf, dalaman untuk wanita dan pria gitu kan. Nah itu tuh ternyata yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi gitu. Ternyata di sana tuh minim sekali, bahkan belum ada yang ngasih itu, dan di sana tuh wah ya paciwu gitu, parebut ibu-ibu, bahkan ada yang nggak sampai nggak kebagian gitu kan, marah-marah gitu. Di setiap pengungsian pun pasti mintanya adalah bantuan itu gitu. Selain masak, selain apa sih mendatangi para korban juga, yang aku fokusin adalah bagaimana kita ngasih apa ya, trauma healing kepada anak-anak. Seenggaknya meskipun dengan cara yang sederhana, tapi seenggaknya anak-anak bisa merasa bebas selama beberapa menit, merasa senang lagi, merasa ceria lagi hanya beberapa menit dengan main dengan kita, dengan beberapa games yang kita lakuin gitu kan. Sebenarnya yang di sana tuh sederhana banget gitu ya. Pertama kali aku tuh ke untuk ini anak-anak tuh ke daerah Cimanglid, kalau nggak salah, ke daerah Cimanglid itu anak-anaknya pada semangat banget untuk mengaji, bener-bener kayak kita datang, yuk anak-anak kita ngaji dulu, yuk kita kumpul gitu. Mereka tuh langsung ngaji, ayo pakai sarung, mereka tuh siap-siap pakai kopea gitu kan, itu mereka tuh bener-bener semangat banget gitu kan, ayo kita kumpul di satu titik gitu. Lalu ada Ustadz Hamas bagian untuk menceritakan kisah-kisah gitu kan. Langsung kita juga ditambahin dengan kuis-kuis, dengan hadiah yang sederhana, hanya makanan anak-anak, hanya nyam-nyam, coki-coki kayak gitu, tapi mereka tuh senang sekali gitu kan, kayak bahagia gitu ya. Lukisan lagi gitu, senyum-senyum anak-anak gitu kan. Itu sih yang ngebuat aku senang gitu, ngebuat aku pengen jadi relawan tuh adalah ngelihat senyuman lagi anak-anak itu walau hanya sesaat gitu. Gitu aja Itu tiap kapan biasanya kalau ngaji gitu? Nah, untuk aku tuh di daerah Cijedil itu sore. Daerah Cijedil itu sore ketika udah bada asar kalau nggak salah. Kalau misalnya ke Cimanglid waktu itu aku tuh pagi sekitar pukul 10 sampai zuhur gitu. Terus si anak-anaknya memang yang tinggal di pengungsian atau ada juga yang tinggal di rumah-rumah sih di situ?
Nah, kebanyakan rata-rata semuanya pada di pengungsian karena rumahnya ya rata banyak yang udah ambruk gitu. Nah, yang bikin aku agak gimana agak gimana ya agak terharu bukan terharu agak sedih banget adalah ada satu anak di daerah Cimanglit itu tuh usianya baru 2 tahun lah gitu. Terus kemarin dia tuh kayak ketiban neruntuhan gitu loh, ketiban neruntuhan dan traumanya benar-benar kelihatan. Kata ibunya tuh, Neng ini teh cenah anaknya ceria, anaknya suka ngomong, tapi sekarang tuh dia tuh sering sakit, dia tuh masih trauma, jadi benar-benar jadi diem, ditanya enggak jawab, diajak ngobrol juga apa sih yang nggak mau jawab gitu, diajak bercanda juga diem aja cuma tidur gitu kan. Yang aku rasain sih trauma dari anak-anak yang masih kerasa banget gitu. Yes ya. Saya juga lihat waktu di mana ya di TV gitu ada anak yang bukan di TV, di story-nya Elo tuh ada yang matanya masih kelihatan hitam gitu karena tertimpa reruntuhan ya. Dan pasti kebayang banget tuh, jangankan orang yang di sana, kadang-kala saya kalau ada goyangan sedikit aja ya, ini teh gempa atau bukan gitu, apalagi orang-orang yang ngerasain langsung dan ngalamin langsung gitu ya. Luar biasa. Pasti. Sebelum nanti nanya-nanya lebih jauh, saya pengen nanya dulu sama Hanum dong. Hanum hadir nggak? Hadir ada tuh. Hanum di rumah? Di rumah sama siapa? Bismillah. Saya sama anak-anak bertiga. Bertiga kan? Luar biasa. Gimana perasaannya ditinggal suami di sana? Dengan segala keriuhan, karena saya kan ngerasainnya punya anak 2 teh lumayan rada ekstra gitu. Makanya rada susah juga mau ditinggalin. Terus gimana nih? Ya, alhamdulillah. Awalnya sih ketakutan ya, karena kan emang gempa susulan. Terus kan saya lokasinya di rumah sini emang dekat dengan Lembang. Yang mana kemarin tuh kan gempa susulan tuh katanya yang berasal dari Sesar Cimandiri, yang itu tuh nanti nyambung ke Sesar Lembang. Wah, itu udah nggak karuan aja di sini. Gimana kalau tiba-tiba gempa di sini gitu kan? Suami lagi nggak ada. Terus juga emang kondisinya kami nggak pernah LDR-an, jadi selalu bareng. Ketika tiba-tiba harus ke sana, sedih tapi ya udahlah. Insya Allah bakal bermanfaat gitu. Perginya suami itu akan bermanfaat dan akan berpahala juga kalau sayanya sabar, ya udah. Oh, Masya Allah. Itu susah loh Kang kayak gitu. Kok dari sisi perempuan ya. Apalagi dua anaknya. Oh, luar biasa banget. Apalagi Hanum ini nggak cuma mensupport dengan mengikhlaskan lah ibaratnya suaminya untuk jadi relawan, tapi Hanum juga aktif untuk tetap bisa support lewat media. Jadi bikin poster-poster kemarin kan, bikin ya ibaratnya suaminya ngasih live report, nah Hanum ngolah itu supaya bisa di-upload di sosmed. Itu gimana, Num? Karena saya gabung di grup Satgas, Satuan Tugas buat ke Cianjur, jadi kan bahan-bahan udah ada di situ. Ya diolahnya ya ketika anak-anak lagi pada tidur aja. Anak-anak tidur, saya ngolah. Kadang pas anak-anak lagi main, jadi kan udah 2 nih, jadi kakak bisa ngajak main ke adiknya. Jadi ya ketika mereka lagi asik main, ya udah saya langsung ngonten. Itu sempat ini nggak sih? Sempat ada situasi yang hektik gitu, entah anak nangis terus kerjaan belum beres, suami nggak ada. Sempat ngalamin situasi kayak gitu nggak sih? Hektik sih ya ada, cuman nggak sampai yang riwah gimana, karena tim media kan ada beberapa orang yang gantian gitu ya, ketika senggang aja dilakuinnya, dan alhamdulillah sejauh ini masih terkondisikan. Masya Allah, alhamdulillah ya kalau begitu. Keren. Terus kalau misalkan ini nih berita yang beredar, sebelum nanya berita yang beredar, Ari, waktu dari pertama sampai
terakhir berada di sana, makan nggak susah relawan? Makan nggak susah juga sih sebenarnya. Kalau di posko kita mungkin masih bisa masak sendiri, iya. Nyari makanan di luar masih bisa, cuma ya rada susah. Misalnya cari nasi Padang di sana ya habis diborong sama relawan sendiri sebenarnya waktu itu, sama Udin. Waktu itu kita nyari nasi Padang berapa titik itu udah habis semua, nyari pecel ayam berapa titik habis semua. Wah, jadi ya emang pas di sana karena penumpukan orang di sana, jadi ya makanan ya lumayan jadi agak susah juga jadinya. Oke. Kalau ini siapa? Novia ada pengalaman menarik nggak selama di sana? Ini saya dulu nih yang cerita. Ya iyalah, emang saya ada, soalnya iya kamu dulu. Ya, pengalaman menarik. Waktu dapet tugas untuk trauma healing sama anak-anak sih. Jadi ke sana itu hari Ahad pada asar. Nah, ke sana bagian di Kampung Cimanglid, sama kayak tadi Teh Silva. Ya, jadi Teh Silva itu satu hari setelah, karena kan hari Senin mah saya pulang gitu. Jadi kebagian tugas itu hari Minggu. Nah, ketemu ke daerah sana, waktu pergi itu treknya lumayan ya, karena harus ke daerah atas. Saya kira tuh ke daerah atas tuh ya biasa aja gitu ya daerahnya, ternyata lumayan cukup jauh, terus rada sulit juga gitu ya. Tapi alhamdulillah sih dipinjemin motor waktu itu Teh pinjam. Udah gitu kita berhenti di depan di depan pesawahan gitu, karena kan akses untuk masuk ke campnya anak-anak itu tadi itu susah gitu kalau misalkan dilalui sama motor gitu. Akhirnya kita jalan. Nah, sebelum masuk ke ke campnya anak-anak itu ketemu beberapa Pak polisi gitu. Itu kan ada di video pemuda ya. Nah, di sana ngejelasin sih, karena kan di sana Kang Asrul tuh tanya-tanya, dan ternyata di sana ada 2 korban yang belum ditemukan gitu. Dari situ rada merinding juga ya, rada merinding gitu, terus sedih juga gitu, ya Allah gitu, ternyata udah selama ini masih ada korban yang belum ditemukan kayak gitu. Nah, udah dengar cerita dan lain-lain, akhirnya datang, kita sampai aja di campnya anak-anak tadi, berusaha untuk menghibur anak-anak lah gitu, dengan ngasih cerita-cerita gitu, ngajak main, ngajak bercanda, terus ngajarin ngaji juga kayak gitu, terus ngobrol sama orang tuanya gitu. Dan alhamdulillah kalau di sana sih pada welcome ya, jadi seneng banget gitu dengan adanya kita datang ke sana, ngasih beberapa hadiah kecil gitu ya, padahal cuman ya hadiah yang nggak seberapa lah gitu, apalagi kalau misalkan disupport makanan yang mungkin bisa mencukupi sehari-harinya gitu ya, insya Allah sih mungkin bisa jadi kebahagiaan tersendiri juga gitu ya untuk keluarga di sana kayak gitu. Nah, habis ngajar itu kan hujan besar tuh, bahkan di saat ngajar itu hujannya deras banget gitu. Di situ kepikiran, wah ini gimana kalau malam-malam gitu, sore-sore aja udah kerasa dingin kan. Mana kan kalau tenda itu kan tidak berpintu gitu. Ini gimana kalau ada yang masuk, itu kan deket pesawahan. Terus di sana juga banyak anak-anak. Usianya juga mungkin masih ada yang di bawah 5 tahun. Ya itu Masya Allah lah, nggak tahu gitu gimana gitu kan kalau misalkan kelamaan kondisinya seperti itu, Allah alam kayak gitu. Tapi mudah-mudahan sama Allah dijaga gitu. Nah, akhirnya setelah pengalaman setelah ngajar itu, nah diajak aja ke daerah atas tadi yang dibicarakan Pak Polisi tadi, yang ada korban tertimbun. Nah, kita ke atas aja. Ke atas itu kondisi habis hujan besar sebetulnya, dan relawan juga jarang ada yang ke sana. Jadi emang tidak terjamah lah gitu oleh relawan. Nah, di sana itu saya rada ragu ya sebenarnya, cuman yaudah bismillah aja gitu kan. Nah, akhirnya ke sana aja, karena Kang Agung sama Kang Asrul teh
ya udah kita ke sana aja yuk, katanya mau lihat kondisi di sana sekalian gitu, mumpung lagi di sini. Akhirnya ya udah kita pergi aja. Nah, pergi itu kan berempat ya, saya dengan Teh Maula waktu itu, Kang Asrul dengan Kang Agung gitu, satu motor. Lumayan treknya, batu-batu gede segala macam, licin banget jalanannya. Dan loh alam sih kalau misalkan ada longsor, ada gempa susulan mungkin yang agak besar, nggak tahu deh ya kondisi kita kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah masih Allah izinkan gitu untuk bertaubat sehingga masih selamat sampai saat ini gitu. Nah di sana ada cerita yang cukup rada merinding sih gitu, karena begitu tiba ke sana itu kan 100% udah nggak ada warga sama sekali. Nah ngelihat kondisi bangunan juga udah rusak parah sih, 90%-an lah udah nggak bisa diselamatkan gitu. Rumah-rumah udah goyang, kayaknya udah dicolek dikit aja udah ambruk deh kayaknya gitu. Nah sebelah sananya juga udah kelihatan tuh yang longsor-longsor ya miris lah gitu. Nah nggak tahu gimana ceritanya, Kang Agung dengan Kang Asrul itu teriak gitu, halo katanya gitu, 2 kali sih teriak. Ada yang nyaut gitu, tapi entah apa itu yang nyaut gitu. Padahal Jam kan berapa itu? Itu sore-sore jam 5 lebih kayaknya, mau jam 5 lebih sih, habis hujan kondisinya. Nah, Kondisi sepi dan ada 2 orang yang belum ketahuan, yang kemungkinan besar ketimbun kan. Nah gitu. Aduh, merinding. Itu saya tuh kan di belakang sebenarnya. Saya di belakang, gak nyamperin mereka yang ke depan karena kan agak susah, ini motor agak berat ya. Saya pinjam motornya Kang Hamas. Terus yang di depan itu bertiga sama Teteh Maula tadi ketemu sama 2 orang dari komunitas menghafal Quran. Nah 2 orang ngobrol-ngobrol katanya di sini nggak aman dan agak angker juga katanya. Aku dengar kayak gitu sih, rada dengar dari kejauhan. Nah setelah teriak mereka berdua itu saling tatapan gitu lah, kok ada yang nyaut katanya gitu. Kalau saya sih dari kejauhan cuma dengar suara kucing berantem doang, tapi nggak tahu kucing sebelah mana. Soalnya kenceng banget. Nah udah gitu udah teriak 2 kali, nah kedua kalinya ada yang respon lagi. Jadi ini orang apa bukan gitu, tapi suara perempuan gitu. Akhirnya Kang Asrul tuh bilang, Bu, katanya kan khawatir ada korban yang tertimbun gitu kan. Nah, tapi abis dipanggil kayak gitu nggak ada respon lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang gitu. Kita pulang aja, pulang katanya, udah nggak akan bener katanya gitu, karena kan kondisi cuaca juga udah agak-agak gerimis gitu, terus udah mau gelap juga. Akhirnya kita pulang. Di sana kita ngelihat kondisi jalanan udah ya habis hujan licin gitu, terus ngelihat bangunan-bangunan juga pada rusak parah gitu. Jadi udah nggak ada orang sama sekali, jadi udahlah kita nggak usah lama-lama gitu ada di sana. Akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah itu pengalaman yang memang nggak bisa dilupain gitu. Kalaupun memang ada gempa susulan ya Allah alam lah kita kondisinya kayak gimana gitu. Jadi keingat waktu di sana tuh di tempat yang yang rawan banget itu kan nggak terjamah orang gitu. Jadi keinget pas pertama kali pergi, saya sampai keingetan, ya Allah kalau misalkan saya berakhir di sini ya mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Sampai mikir kayak gitu. Itu di tempat itu yang longsoran yang belum terjamah sama tim SAR tuh. Di tempat itu. Longsornya juga kelihatan di depan ada berapa meter lah gitu. Emang aksesnya nggak bisa masuk ya tim SAR ke situ? Tim SAR mungkin bisa, dari ceritanya si komunitas yang tadi tuh yang bareng sama kita bisa aja, namun si alat berat itu agak kesusahan untuk datang untuk ke sana gitu, karena kan mungkin dari getaran alat berat itu mungkin bisa merobohkan jalan atau gimana, kurang ngerti gitu, karena kan aksesnya juga kecil banget, itu nggak bisa dilalui mobil juga. Saya penasaran sama ini sih. Saya penasaran sama berita yang kurang mengenakan di sosmed, ya. Dimulai dari penolakan bantuan mie instan pertama,
Kemudian yang kedua baju apa? Bekas, Baju baju layak bekas ya. pakai, baju layak pakai yang dibuang. Yang ketiga tenaga nakes yang tidak nyaman di sana. Apakah memang beritanya seheboh itu, ya? Atau di lapangan mah sebenarnya tidak terjadi seperti itu? Atau cuman rame di kontenin doang gitu? Oh, yang baju itu kan baru viralnya setelah hari Jumat ya. Yang medis juga setelah hari Jumat itu saya juga udah di Bandung waktu itu. Jadi nggak tahu juga sih kronologisnya kayak gimana bisa sampai penolakan baju layak pakai itu, terus medis juga. Soalnya selama di lapangan juga kayaknya ya warga ya welcome aja sama kita, nggak ada yang sampai nolak atau gimana, nggak sih, nggak pernah. Kalau selama 5 hari itu sampai hari Jumat itu nggak pernah ngalamin sebenarnya. Ya, masuk Udin. Ya, akhirnya datang juga Bapak Ujang. Alhamdulillah, ya Allah. Iya, gimana Udin? Kenapa sehat, Pak? Alhamdulillah. Itu tuh Camu yang harus ditanya mah, dia gegar otak atau enggak tuh abis keguling. Emang kunaon? Biasa mobil selip di tanjakan itu terjun. Terus? Ada 5 meteran mah ya, Ki? Ya 8 meter, 9 meter ada kayaknya sih. Apanya yang terjun? Mobilnya terjun. guling. Hah? Terus gimana? Maksudnya terus ya, terjun teh ngeguling, mundur ya. apa kumaha? Enggak, terjun bebas. Masuk jurang, Kak. Masuk sawah. Ya. Astagfirullah, ya Allah. Jurangnya pendek lah, kalau dibilang jurang kayaknya juga ya berlebihan sih. Ya kurang dari 10 meter lah itu. Pantesan barusan ngomong asal rada mikir rada lama sekarang Mamuy. Jadi sampai kayak gitu. Itu emang karena jalannya kan kita ada dikasih video kan yang banyak beredar tuh si jalan tuh ngebelah kayak gitu. Nah teman-teman lewatin itu juga apa gimana? Enggak sih, kalau waktu itu tim kita karena kita mau dapat informasi ada yang perlu dibantu. Mereka itu posisinya di atas gunung. Di atas gunung ada tenda banyak, waktu itu katanya itu ada sekitar 200 kakak, 1.000 orang waktu itu malah. Iya, 1.000 orang kan. Berapa kakak di itunya, tapi kata Habibnya di situ 1.000 penduduk di pengungsian itu. Ya jalanannya lumayan, itu kita lewat yang Lembah Karmel itu. Jalannya ya batu-batu, sampai ke tempat itu jalannya batu-batu sempit segala macam, dan waktu itu habis hujan juga, jadi kan jalan berlumpur. Kita mau coba naik dan ternyata bannya itu selip. Ketika udah mulai naik bannya selip, ya keluar dari lintasan, jatuh, keguling ya segala macam. Kita diungsikan, mobil rusak, dievakuasi lah. Kita mau nge-rescue, malah kita di-rescue waktu itu. Ucil, untung tuh di perban aja, nggak ada yang di perban kan? Nggak, alhamdulillah nggak ada di perban ya, cuma waktu itu luka-luka lecet lah, sama kalau saya waktu itu kaki terkilir aja, kata habis di ronsen ligamen sobek ya, tapi masih bisa jalan lah, alhamdulillah. Aduh, ngilu. Bapak Udin, Bang, gimana Bang? Hari kemarin tuh posisinya kumaha, tiba-tiba langsung itu pas hari pertama langsung kan ya, bareng sama Camu ya? Iya, emang nggak niat
pas kejadian juga nggak kepikiran sih, cuman pas lihat update di grup-grup, wah ternyata kayaknya sih parah nih Cianjur gitu kan. Tadinya mau berangkat sendiri pakai motor, tapi nanya ke Camuy, ke Istiqomah juga baru koordinasi waktu itu, kata Asrul ya. Terus tanya ke Camuy kan, GF berangkat atau enggak, siapa tahu bisa nebeng gitu kan. Ternyata alhamdulillah GF ada jok kosong satu, jadi alhamdulillah bisa nebeng mobil yang kemarin keguling itu. Terus pas nyampe di sana kumaha tah? Kita teh nyampe sekitar 8:30 di Cugenang deh Bang. Jadi dari Ciranjang itu mungkin Camuy sih tadi udah cerita belum ya. Jadi pas nyampe Ciranjang aja listrik itu udah mati Bang. Cianjur tuh dari maghrib, nggak tahu sih dari siang kayaknya, cuman masuk maghrib itu udah gelap, mati lumpuh total gitu. Di luar tuh nggak ada aktivitas, paling 1-2 melintas sama ambulan yang bolak-balik gitu ya. Tapi dari masuk ke Ciranjang juga listrik udah mati, udah nggak ada penerangan sama sekali. Mobil umum nggak ada yang ke situ berarti? Nggak ada. Jalan di bawah itu udah ditutup Bang. Jalan yang ke Cugenang itu pas kita datang juga udah ditutup. Terus kan emang banyak mobil-mobil yang terjebak mau pulang lewat puncak kan nggak bisa lewat kan. Jadi banyak yang terjebak juga kendaraan tuh. Ada di pinggir jalan. Dari sejak masuk juga lihat bangunan tuh udah pada miring ke jalan kan. Yang pertama kita cari sih waktu itu ya tim SAR dulu lah, karena kan pasti pusdatinnya ada di mereka gitu buat rencana pergerakan gitu kan. Nggak kebayang atau Bang di sana tuh mau ngapain malam-malam gitu ya. Tapi kita bawa mobil gitu kan. Yang lain sih bawa ambulan gitu kan. Tapi kita bawa mobil rescue. Kan ada di sana emang sinyal jalannya? Sinyal tuh baru normal hari Selasa siang Bang. Senin malam itu kita nggak dapat sinyal sama sekali di Cugenang. Baru dapat sinyal tuh jam 10:30-an ya Ki, kalau nggak salah, jam 10:30 malam lah. Terus nyari tim SAR atau kumaha koordinasi hubungannya? Yang tahu pakai ini GPS BCT Bang. Naon GPS bacot. BCT. Ya Allah, aku kira tuh kayak handy talkie merenya bisa di HP iPad. Singkatan gunakan penduduk sekitar. Soalnya pada waktu itu ada ini ada pengungsi di sepanjang jalan, ente? Ada sebagian ada yang udah bikin posko darurat di pinggir jalan pakai terpal seadanya, tapi yang kita sasar teh pas malam hari pertama memang kita cari dulu info kan, kita mau bergerak kemana, ketemu orang SAR cuma 2 orang SAR itu. Dia itu bawa tenda logistik sama mobil logistik isinya tenda sama perlengkapan dapur umum. Ternyata kan gempa susulan hari pertama itu masih horor juga sih. Berapa kali gitulah. Hamas juga mungkin beberapa kali gempa susulan yang horor ngalamin juga sih kayaknya. Jadi sampai ada kayak bunyi ledakan gitu tiap gempa itu. Nah, itu biasanya tugasnya orang-orang yang pertama datang, biasanya salah satunya tuh kan ngedata kebutuhan. Nah, aku tuh ingat banget zamannya yang kemarin pas di Garut, yang bencana Garut, itu kan biasanya orang-orang pas tahu, oh kebutuhannya ini kan langsung pada bikin story tuh, bikin status. Nah, akhirnya tuh si bantuan teh bukan distribusi apa ya, jadi bantuan yang datang tuh jadinya ya itu terus gitu. Misal pas dibilang oh butuhnya pembalut sama minyak telon sama popok, yang datang tuh itu ternyata numpuk banyak. Nah kalau di Cianjur ini kayak gitu nggak kemarin kalian lihatnya? Nah ini sebenarnya sih evaluasi juga sih untuk mitigasi bencana kita kemarin. Cuman saya belum bisa ngobrol langsung ketemu orang-orang yang katakanlah punya wewenang gitu ya. Saya apalagi tembus sampai sekelas ke gubernur atau ke RK langsung. Cuman
Emang kan sebetulnya kemarin itu kebagi ke 3 titik utama ya pas bencana Cianjur teh. Karena pas malam pertama itu belum ada Pusdatin. Pusdatin teh pusat data dan informasinya belum berdiri. Jadi semua kegiatan, semua relawan pertama-tama tuh masih nggak jelas dikumpulinnya di mana. Makanya kita juga bingung pas datang ke sana tuh, duh kita ngapain nih? Orang SAR cuma ada 2, itu juga mobilnya dianggurin kan. Akhirnya diarahkanlah ambulan sama mobil rescue itu buat mengevakuasi warga. Adalah berapa puluh ya, ambulan 50 lebih lah, itu bulak-balik terus nurun-nurunin warga yang dari jalan yang mau ke Cipanas tuh, yang parah banget. Kita nurun-nurunin warga, evakuasi ke posko yang pos pengungsian, maksudnya yang belum jelas juga di mana ternyata gitu. Tapi tanya-tanya, ya udah ke lapangan aja yang paling aman kan. Ternyata ada lapangan yang disebut lapangan Joglo lah sekarang tuh, taman, masih namanya Taman Prameswari ya kalau nggak salah. Ternyata pengungsi itu dikumpulin di sana. Kita di sana itu beres evakuasi sekitar 10 malam lah. Karena pas mau balik lagi ternyata udah di stop dulu aja karena di Cugenang, ya jalur utama Cugenang sih udah aman. Padahal ternyata kan di dalam-dalamnya yang banyak video beredar jalannya sampai belah-belah gitu, ternyata itu memang nggak bisa diakses tuh Kak. Jadi ada beberapa tim SAR yang justru terjebak gitu di wilayah gempa yang jalannya rusak sampai belah-belah kayak gitu. Itu saya dapat infonya pas pagi-paginya. Pagi-paginya kan kita merapat lagi tuh ke tim SAR. Karena hari Senin itu kita nggak bisa ngelakuin, ya kalau bisa dikatakan itu namanya asesmen ya Kak. Hari Senin malam nggak bisa asesmen sama sekali gitu kan, karena suasananya masih panik semua. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, terus menuju malam juga. Terus pusdatinnya juga, ya posko-posko informasinya belum jelas. Baru jam 10-an lah pas kita nyampe di lapangan itu baru katanya semua aktivitas dikontrolnya di pendopo kayak gitu. Barulah kita dapat info, oh berarti besok kita merapat ke pendopo buat nyari info gitu kan, kita butuh apa, kemana gitu kan. Tapi dari sejak datang juga kita sekalian ngawang-ngawang nih, kira-kira kebutuhan utama yang paling urgent itu apa gitu kan. Makanya saya laporan langsung ke GIB itu, ke Istiqomah itu, kita butuh alas tidur gitu kan, alas tidur. Karena memang pengungsi malam-malam nggak pada bawa apa-apa, cuman bawa kayak selimut sehelai 2 helai gitulah, sama baju paling setas juga nggak banyak. Ada yang nggak bawa apa-apa sama sekali malah gitu kan. Karena memang kondisinya orang udah pada pengen istirahat gitu, dievakuasi juga susah gitu ya. Akhirnya mah final evakuasi tuh selesainya kalau nggak salah ambulan terakhir itu yang ke Taman Joglo itu sekitar jam 11. Terus terakhir banget dengar suara ambulan tuh 2:30 apa 2:30 pagi lah. Sampai sebelum itu mah masih kedengeran sih suara ambulan bawa pasien, bawa warga gitu ya. Nah baru kita bisalah asesmen ini kebutuhan di pengungsian apa nih. Ternyata nggak ada penanggung jawab. Nah ini aduh miss banget. Ketika semua informasi dipusatkan di pendopo nih, tapi para pengungsi dilempar ke Taman Joglo. Nah kan sinkronnya itu nu bikin kocak nate. Bingung gitu Pak, kita baru dapat tenda pengungsi dari tentara itu sekitar jam 11 malam. Untung tentara nu bikinnya, nggak tahu sih kalau Agis mah yang bikinnya. Tentara mah setengah jam 3 tenda berdiri lah langsung gitu kan. Kapasitas lumayan 200 orang satu tenda. Udah tenda barulah kelihatan nih. Ternyata pada nggak bawa selimut, pada nggak bawa alas. Ada yang bawa karpet masjid, alhamdulillahnya 2 tenda ya. Ada yang pakai baligo gitu kan. Pokoknya mah pas hari pertama mah saya sampai tiap laporan, bukan tiap laporan ya, tiap ngirim voice note gitu ya,
nggak bisa ngetik sama sekali, nggak tahu. Nah ini juga aneh banget, lebih efektif ngirim voice note ya daripada ngechat gitu ya. Kalau ngechat tuh checklist satunya lumayan lama, tapi kalau voice note langsung nyampe wae gitu. Checklist 2 nggak tahu lah, nggak ngerti tuh sinyal. Tapi tiap ngirim voice note itu beneran kayak ke istri gitu ya, kayak ke Asrul atau ke Umi Lala gitu ya. Itu tuh sambil dengerin bayi nangis, terus keluarga yang kayak pas evakuasi misah terus ketemu lagi kan, pokoknya mah nggak tahu lah, mungkin teman-teman yang kemarin berangkat juga merasakan hal yang sama gitu ya, bahwa kondisi di lapangan mah ya jauh lebih, kalau menakutkan dan mengerikan sih jauh sih gitu ya, dibanding yang terlihat kayak di media, runtuh. Tapi pas lihat sendiri bangunan rata sama tanah tuh beneran kosong gitu. Maksudnya teh kayak nggak kebayang gitu ya pas sore kejadian kayak gimana gitu kan. Saya juga baru bisa asesmen itu pas pagi-pagi nih. Nah ini kocaknya, bukan kocak sih, lihat tim SAR yang kejebak di desa Gasol, di desa Benjot gitu ya, nama-nama desanya teh, sama di Cibulakan itu bener kayak kalau lihat tren tubusan itu beneran kayak lihat zombie, mata Gimana merah. maksudnya? Oh, Iya, matanya merah gitu kan. Karena mereka pas saya ketemu ada teman-teman orang SAR ketemu kan, senang banget lah ketemu teman yang SAR gitu ya, biar tahu kondisi terakhir update mereka gimana. Pas ketemu tuh langsung nanya kan, iseng padahal bercanda biar kehibur doang, Kang di jam sabaraha ka dieu kan, jam sabaraha ente, jam sabaraha ka dieu urang karek, ternyata dia bilang urang karek keluar jam 4, dia baru bisa keluar dari lokasi yang jalannya rusak itu jam 4 pagi. Dan itu dia habis ngebungkus tuh ngevakuasi ya, tapi jasanya orangnya udah meninggal gitu ya. Dia habis ngebungkus 5 apa 7 orang gitu ya semalaman itu. Jadi beneran udah kayak lihat zombie, lihat SAR yang baru keluar teh, orang-orang SAR yang baru keluar teh. Mata merah, celong ke dalam banget, beneran ke dalam gitu ya, yang belum pada tidur sama sekali. Dan pagi-pagi itu jam 7 mereka udah turun lagi gitu, yang SAR itu. Jadi buat data itu kita ada di 3 titik sebetulnya. Ini yang kemarin kayaknya kalau relawan sih udah pada paham, cuman yang kayak pengirim bantuan yang itu sih Kak bener, jadi banyak penumpukan nggak jelas karena banyak yang ngirim bantuan tuh datang tapi nggak tahu mau kemana gitu, karena sebaran broadcast di WhatsApp itu saya sama Camuy sama teman-teman relawan itu sampai ketawa gitu kan, kita berapa orang dapat broadcast isinya sama, lokasinya sama, kayak screenshotan, kirim lagi, forward lagi, forward many times deh gini-ginian. Yang panahnya itu, banyak itu. yang panahnya banyak, terus kayak screenshot status siapa dikirim dan isinya tuh sama-sama semua gitu. Itu sejujurnya itu yang bikin bingung relawan gitu ya kalau yang di lapangan. Terus kalau yang ngirim-ngirim bantuan kan, saya mau dapat infonya di sini nih gitu kan, tapi mereka tuh nggak tahu itu tadi mana gitu. Nah mungkin ini buat pembelajaran ke depannya teman-teman di Istiqomah nanti, yang namanya tiap bencana itu pasti ada Pusdatin sama Pusdalop disebutnya tuh. Jadi pusat data informasi sama pusat pengendalian operasi gitu ya. Nah itu biasanya di satu titik. Kalau kemarin ada di Pendopo, kemudian untuk Pusdalopsnya itu Basarnas yang di atas di Cugenang, dekat sih sama posko Istiqomah kalau nggak salah. Terus ada posko-posko utama, posko-posko pengungsian utama. Nah, kita bisa dapat data kebutuhan tuh dari situ sebetulnya. Karena kan kebanyakan ini di kampung ini butuh ini di kampung ini butuh ini. Itu kan nggak terpusat ya, susah kita gitu. Kalau kita mau ngejangkau gitu kan. Kayak kemarin aja yang sama Camu itu kita pergi ke desa Pawati namanya tuh. Itu sekitar 1 jam lah dari pusat kota tuh.
itu melipir naik gunung banget. Pokoknya mah kita sama helikopter teh deket lah. yang kukurilingan teh. Sampai mobil Hilux teh mobil rescue-nya double kabin anu bana muter opat-opatna ditanjakan eureun Bang, asli eta mah ruas pisan. Ini soalnya lo gitu tuh kayak misalkan saya lihat aya nu WA terus ya WA-nya tuh dibikin di statusnya tuh ada di TikTok, ada di mana kan nyebar banget. Jadi kayaknya teh orang-orang teh punya seakan-akan punya data sendiri dan informasi sendiri gitu ngirimkeun bantuan teh. Makanya saya juga mikirnya, ya lamun jika kieu moal jadi tumpang tindih nih si bantuan teh bakal kaditu aya nu teu kabagian meureun atau ieu lamun masing-masing masuk sendiri-sendiri gitu. Nah, betul ya, the power of sosmed ya nama. Aduh, kita kemarin ngerasain sendiri sih, maksudnya teh relawan di lapangan, terutama kalau tim evakuasi sih nggak mikirin ya, maksudnya teh mereka mah fokus evakuasi orang gitu kan, buat nyelamatin sebanyak mungkin nyawa lah maksudnya teh. Cuman yang tim-tim pendistribusian bantuan ini nih yang kebingungan, terutama relawan lapangan kayak GF gitu ya, kayak Jabar Quick Response, berseliweran pisan gitu yang kayak gitu ya, dan mereka tuh merasa beneran ngerasa, oh ini nih saya dapat langsung dari orang yang di sini. Nah, kita juga kan dapat data nggak sembarangan gitu, maksudnya teh kita cari tahu dulu sebaran titiknya di mana, kebutuhannya apa aja gitu kan, sampai kita ngeluarin nih kalau katakanlah kalau GF misalkan ke yang di Bandung, Kang, daerah ini kebutuhannya ini, mereka kirim gitu kan. Jadi distribusinya teh dikirim segitu teh pas gitu, habis gitu. Nggak sampai nyisa, nggak sampai salah, nggak sampai belit numpuk gitu ya. Nah itu sih yang harus jadi pembelajaran buat teman-teman yang mau nyalurin bantuan gitu kan. Makanya sampai kayak kemarin kan bingung ya kemana kan ya bantuannya, cina sampai kayak ada yang kayak gitu kan. Padahal hari di sosmed geningannya, iya daerah iya macan pisan cenah teh meuni karunya ieu can aya gitu kan. Betul. Termasuk jika kamari ieu nu rame teh naon butuh tenda eger gitu. Itu kan wah gila sampai emang sebegitunya atau kumaha? Sebagai request merek ya. Karena cenanya kan itu mah kan pendapat si relawan yang mikirna kadinya nya. Padahal kan belum tentu ada si pengungsinya memang butuh kayak gitu atau ente gitu. Tapi kondisinya emang harus kudu spesifikasi kayak gitu, kualifikasinya juga gitu. Seperti itu ente sih? Ya kalau sebetulnya mun mikirna yang tim-tim yang tertata buat di masa tanggap daruratnya Bang, sebetulnya sih nggak perlu gitu ya, karena kayak kemarin kita butuh tenda, ternyata kan informasi tenda itu tersedia di pendopo, tapi orang susah ngaksesnya. Kenapa susah ngaksesnya? Pertama yang namanya birokrasi pemerintahan, ya standar lah gitu kan, harus ada ini itu. Tapi memang itu dipakai untuk mengurangi oknum-oknum cigak itu minta spesifikasi tenda mahal misalkannya. Padahal tenda darurat mah yang penting aman gitu kan, bukan mahalnya gitu kan. Karena kalau kemarin semua orang bisa terpusat gitu Bang, kayak penyaluran bantuan gitu ya, kayak semua masuk ke pendopo dulu. Aman sih harus nama gitu kan. Terus semua kebutuhan minta ke pendopo, aman gitu. Makanya ketika kemarin ada yang nanya, ini kita mau ngevakuasi pasien kemana? Bawa ke Joglo. Karena di Joglo itu Bang, posisinya ada 12 tenda pengungsi. Ya kebayangkan satu tendanya bisa masuk 100 sampai 200 orang gitu ya. Berarti kan masuklah sekitar 1.000 orang mah gitunya di dinya teh. Dan itu teh baru keisi cuman pas hari kedua itu 6 apa 8 tenda lah. Masih ada 4 tenda kosong gitu ya. Kecuali hari-hari berikutnya saya dilihat sih penuh, apalagi pas Jokowi kunjungan gitu kan.
Terus kayak kebutuhan medis gitu kan, di Joglo itu udah ada 2 rumah sakit darurat gitu kan, dan si rumah sakit daruratnya kan punya militer tuh, dia bawa alat sampai bawa alat bedah minor gitu. Alat bedah minor tuh kayak buat ngejahit luka, nyabut kuku gitu kan, itu udah lengkap gitu. Standarnya minimal buat ngamputasi jempol wae mah bisa gitu di situ teh. Terus kayak si Marinir rumah sakitnya lebih elit deh, dia mah sampai punya ICU di lapangan sok. Oh, berarti memang kalau secara penanganan mah tidak sesemrawut anu di medsosnya. Itu nyata mah nu bikin ruwet orang-orang kita we netizen. Oh, suka saya teh itu emang jadi memang lamun lihat secara kinerja, misalkan lihat RK lah, emang ininya terstruktur gitunya. Iya, betul, udah tertata sebetulnya mah. Cuman memang nu bikin kisruh teh justru netizen. Ya. Luar biasa ya ternyata. Iya. Nah, terus aku ini sih ada penasaran kan. Jadi aku ikut banget itu pagi-pagi tuh aku dapat di grup postingan yang itu yang bapak-bapak pakai baju, ibu-ibu pakai baju gamis kan. Yang katanya kalau ada yang mau ngasih baju layak pakai jangan buat ibu-ibu terus, nah gitu. Nah terus abis itu kan siangnya apa sorenya gitu Pak Ridwan Kamil juga ngepost itu kan, aku langsung ngerasa kayak wah satu circle gitu kan sama Ridwan Kamil, jangan-jangan kita ada di satu grup WhatsApp yang sama gitu karena dapat postingannya sama. Nah itu kalau di lapangan apa emang kayak gitu. Jadi si baju yang datang tuh apa emang banyaknya perempuan aja gitu, yang laki-lakinya cuma sedikit atau gimana sih? Boleh siapa yang mau jawab? Penginten mah abdi. Hamas lila-lila mah pakai gamis. Gimana nih Hamas? Di sana apa emang nggak seimbang gitu untuk baju layak pakainya apa gimana? Lila saya pakai gamis. Oh, iya bener. Hari keempat baru donasi masuk 1 mobil baju-bajuan. Ternyata baju-bajuan tuh ada juga. Ternyata pas dibuka memang mayoritas bajunya baju perempuan sih. Ya, baju laki-laki dilihat-lihat sedikit sekali. Dan itu pun alhamdulillah saya jadi punya baju ganti akhirnya dari situ. Setelah repot repot baju dipakai sudah lama. Sampai sekarang ini pakaian numpuk di posko. Kita bingung nyalurin kemana ketika melihat posko lain, posko warga ya, yang tentunya di sana ada tenda untuk pengungsian warga, itu baju numpuk. Itu tentang baju. Kalau baju laki-laki dibandingkan dengan yang perempuan, kira-kira 1:10 lah. Kira-kira segitu. Bahkan ketika ditanyakan, ibu kalau pakaian laki-laki gimana? Justru pakaian laki-laki yang nggak ada. Suami saya nggak ganti daleman udah 5 hari. Oh ya Allah. Gitu jawabannya. Nah terus kalau dari teman-teman ada pernah dengar nggak sih orang-orang pengungsi di sana ada yang pengen pindah dari Cianjur gitu kan? Atau ya udah mereka mempertahankan tanah mereka yang ada di sana untuk dibangun kembali atau diperbaikin. Itu gimana? Boleh yang lain? Waktu ngobrol ke beberapa orang ya yang khususnya di daerah Cimanglid itu enggak ya, belum ada yang bilang mau pindah kemana, malah kepikirannya, Neng, ibu harus tinggal kemana, ibu harus tinggal sama siapa, rumah ibu udah rata gitu. Jadi boro-boro mau pindah ke kota lain atau ke daerah lain, dia juga bingung harus tinggal di mana gitu. Kalau yang aku dapat mah kemarin baru ceritanya cuma segitu aja teh, belum cerita banyak-banyak. Jadi masih ngawang ya? Ya masih ngawang sih. Mm-mm. Harus di pengungsian
terus gitu, masih bingung gitu mereka tuh harus kayak gimana, harus kemana nantinya gitu. Begitu. Oke. Berarti mungkin di sini perlunya peran pemerintah ya, yang punya modal dan kuasa lebih gitu untuk nantinya mereka akan gimana, mau berapa lama sih sebetulnya. Nah, kalau dari teman-teman relawan ada bocoran nggak sih kalau dari pemerintah kira-kira akan berapa targetnya nih, berapa lama di dalam tenda pengungsian gitu sampai akhirnya bisa mulai didirikan lagi ataukah mau dipindahkan orang-orangnya apa gimana? Izin Kak, ya kalau yang update terakhir sih kan kemarin si BMKG itu udah ngerilis data kalau frekuensi gempa sudah berkurang, walaupun kalau yang di lokasi sih mungkin masih lebih sering ya merasakan gempa susulan, tapi kalau dilihat memang frekuensi getarannya nggak kayak yang awal-awal, jadi memang udah berkurang. Jadi memang sebenarnya kalau dari BMKG rilisnya masyarakat tuh udah boleh pulang gitu ya. Cuman yang jadi masalah kan mereka mau pulang kemana? Nah itu kan, karena kan rumah-rumah masih sebagian besar 75% mah hancur lah gitu kan. Yang 25% lagi nyaris hancur gitu. Nyaris rusak gitu kan. Makanya ketika rilis BMKG keluar dari BPBD ataupun dari tim SAR juga masih belum mencabut masa tanggap darurat gitu kan. Masih kayaknya sih masih 2 minggu inilah nanti mungkin dievaluasi. Kalau info yang saya dapat sih kayak gitu. Jadi kemungkinan hari Minggu atau Senin mungkin ada update kabar terbaru untuk masa tanggap darurat dulu. Jadi kalau dalam bencana itu kan ada masa tanggap darurat, ada masa pasca bencana. Nah mungkin nanti setelah evaluasi tanggap darurat baru nih kita bisa ngancer-ngancer nih pasca bencananya yang harus kita siapin apa aja. Cuman belum ada waktu pasti karena kan update terakhir kan kalau nggak salah tim SAR juga malah dapat info orang hilang lagi, padahal kemarin itu udah tinggal berapa ya? Tinggal 13 apa tinggal 10 gitu ya. Ternyata ada info tambahan lagi gitu kan, masih ada orang yang hilang gitu kan. Terus untuk kerusakan juga kan nggak akan bisa sehari 2 hari lah minimal untuk bangunan tinggal sementara gitu ya, hunian sementara gitu. Yang pasti sih sampai akhir tahun kemungkinan sampai akhir tahun itu masih pada di pengungsian dulu gitu, di tenda-tenda peleton gitulah. Karena kan masalahnya kayak bencana-bencana gempa atau tsunami yang sebelum-sebelumnya lah gitu, maksudnya teh ngebangun rumah rusak teh ya, lumayan lah, belum biayanya, belum waktunya gitu ya. Nggak tahu sih, belum dapat bocoran teknis nanti penggantian kerusakan hunian kayak gimana sih, belum dapat info kalau untuk itu. Cuman untuk tenggang waktu tanggap darurat sih katanya dievaluasinya 2 minggu pertama ini gitu. Oke. Berarti memang masih akan terus ya. Karena yang aku pernah dengar juga emang pemulihan bencana itu prosesnya panjang, bakal panjang banget. Apalagi dengan gempa kan. Mereka mau dikemanain gitu. Karena kalau dibilang mau ke daerah yang terhindar dari gempa, sesar ini panjang kan sebenarnya, sesar Cimandiri yang ngelewatin Cianjur ini kan dari Sukabumi sampai Padalarang, nyambung ke sesar Lembang. Nah, ternyata negara yang minim sekali kejadian gempanya tuh ada di Qatar. Jadi mangga yang mau pindah barangkali ya, kalau kita kena gempa, bukan mencegah ya, kayak gitu kan nggak bisa dicegah. Jadi apa ya yang bisa kita lakukannya apa gitu selain berlindung, itu ada nggak sih sebenarnya? Ya izin ya, kalau selama yang saya tahu masih itu ada yang namanya pelatihan mitigasi bencana namanya tuh. Mungkin nanti kita bisalah
konsolidasi ke Istiqomah buat bikin pelatihan itu mitigasi bencana. Jadi memang setiap bencana kan punya karakteristik ya, termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran gitu ya, banjir, tanah longsor, itu kan penanganannya beda-beda gitu ya. Nah itu di mitigasi bencana itu dibahas semua gitu ya. Jadi mitigasi itu lebih ke penanganan bencana sebelum, pada saat, dan setelah gitu ya. Jadi di 3 tahap itu dibahas semua sih. Termasuk kalau di Bandung memang sih yang paling horor, yang lebih horor dari letusan Tangkuban Perahu sih pergerakan sesar Lembang gitu kan. Tapi yang lebih horor lagi dari pergerakan sesar Lembang itu adalah yaitu ledakan penduduk. Itu juga bencana demografis ya. Itu yang ledakan penduduk itu maksudnya yang banyak anak apa gimana? Bukan. Ledakan penduduk gimana gitu? Ya kepadatan penduduk Kota Bandung itu udah padat banget. Itu bisa jadi bencana demografis juga soalnya gitu. Terus forum kerelawanan tuh banyak banget. Tadi pagi tuh dapat info relawan yang terjun ke Cianjur nih dari hari pertama. Itu yang terdaftar ya. Yang terdaftar itu kalau nggak salah tadi update pagi terakhir itu ada sekitar 280 berapa lah lembaga kerelawanan yang turun ke Cianjur. Itu yang terdaftar, belum yang nggak daftar-daftar gitu ya. Itu lebih banyak lagi gitu. 280 itu datangnya barengan atau terjadwal ada piket gitu? Enggak, itu tuh lembaganya Kak. Lembaganya aja 280? Iya, kebayang nggak kalau satu lembaga ngirim 4 orang aja minimal, supir, medis, media, sama logistik. Udah berapa orang tuh di Cianjur? Ada kali 8.000 orang ya. That's why jadi macet. Ya kan di sananya. Iya, jadi betul. macet. Oke. Perlu nggak sih sebenarnya sebanyak itu? Ya tergantung sih Kak. Jadi kalau dari sisi kebencanaan kan kita dibagi beberapa jenis relawan ya, maksudnya tuh ada relawan SAR yang bagian evakuasi gitu kan. Ada juga relawan logistik gitu kan, yang kayak sebetulnya sih kalau kita sampaikan kayak teman-teman GF kan kayak multifungsi itu, dia ya rescue atau evakuasi hayu gitu kan, nyalurin logistik juga iya gitu kan. Nah itu kan kalau logistik sebetulnya memang lebih enak terpusat. Jadi kita dari hari pertama kita datang itu saya tuh udah ngewanti-wanti di grup relawan itu biar kalau mau ngirim bantuan ke lembaga-lembaga yang udah nyimpen orang gitu, kayak Istiqomah, GF, Explore gitu kan. Mereka kan udah nyimpen orang tuh. Jadi kita tinggal nitip gitu. Biar karena Cianjur jalannya sempit-sempit Kak. Numpuk ambulan aja numpuk kemarin dari bawah sampai atas, ambulan doang isinya. Apaan gempa? Oh, lagi ada gempa di sana sekarang. Ya kuat tadi. Iya, jam segini emang jadwalnya kayak. Oh, ngeri ya. Oke deh kalau gitu sekarang terakhir nih dari teman-teman boleh masing-masing ya gantian pesan-pesan buat teman-teman yang akan dengerin podcast ini. Ya pesan-pesannya untuk yang dengar ini, ya kalau kita lihat kepedulian sama gempa Cianjur ini luar biasa ya, dari mana-mana datang bertumpuk di Cianjur, ya pasti karena peduli sama saudara kita di Cianjur. Cuma supaya lebih efektif lagi, mungkin kadang yang datang itu nggak tahu, mereka taunya kebutuhan saudara-saudara kita yang di Cianjur itu ya dari broadcast segala macam, atau ya bukan dari sumber utama lah, dia bahkan ada. Nah,
sebaiknya mungkin kalau ada NGO yang udah di sana ya disalurkannya dari mereka supaya mempermudah juga orang relawan-relawan yang di sana yang udah stay di sana menyalurkannya lebih gampang lagi, tidak menimbulkan kepadatan orang di sana, terutama hari Jumat itu sebenarnya udah mulai banyak orang, karena yaitu banyak terdengar informasi juga kalau ada yang wisata musibah, wisata bencana di sana, cuma datang buat foto-foto entah dari mana cuma ya itu ngambil selfie, bikin konten segala macam di sana, yang bahkan ada yang nggak memperhatikan gimana perasaannya orang yang di sana juga kalau dibuat konten konten TikTok joget-joget nggak jelas itu di sana. Ya mending disalurkan ke NGO yang udah stay di sana sih sebenarnya pesannya. Terus yang tentang broadcast itu sebenarnya ya emang kita semua peduli sama saudara-saudara kita di sana, tapi jangan sampai broadcast itu terlalu membabi buta lah. Semua ada yang butuh, ujung-ujungnya kita yang di lapangan jadi bingung mau disalurkan kemana. Setelah pas ditanya sama yang nge-broadcast, ini di mana lokasinya, coba mana kontaknya, ternyata yang nge-broadcast bilang oke, saya tanyain dulu. Gimana kalau misalnya itu broadcast sudah seorang atau ya otomatis ya lama kan penanganannya. Ya kalau bisa pastikan dulu ini apakah si informasinya ini dari orang pertama atau gimana. Kalau misalnya dari emang orang pertama ya udah silakan aja, tapi kalau misalnya ini cuma dapat dari broadcast orang lagi, mending tahan dulu tangan kita buat itu. Kita emang perhatian sama saudara-saudara kita, tapi permudah juga relawan-relawan yang ada di lapangan. Kayak gitu sih pesan-pesan saya selama ada di lapangan waktu itu. Oke. Nah kalau dari Novia gimana, Nov? Pesan-pesan dari Novia? Kalau dari aku sih nyambung sama penjelasan Kang Hamas tadi, karena memang waktu di sana itu kebutuhan makanan juga emang sangat diperlukan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang dengar podcast ini mungkin bisa bantu lebih ke bahan pokok, atau enggak kalau misalkan mereka tidak mau kesusahan untuk beli bahan pokok, bisa dititipkan ke tempat-tempat yang memang sudah dipercayai dan amanah gitu untuk menyalurkan si bantuan tersebut. Kayak gitu sih, Kak. Oke, betul banget ya. Oke, dari Silva gimana, Silva? Pesan-pesannya. Jadi sebelumnya aku mau cerita sedikit aja waktu ngunjungin ke pengungsian yang bikin aku speechless ya, bikin aku kayak terharu tuh adalah dengan keterbatasan mereka tuh nggak punya pangan gitu ya, nggak punya bahan makanan, malahan mereka cuma punya beras itu dimakan untuk hanya 2 hari ke depan gitu, dengan makanan yang seadanya, dengan ada donat yang itu juga baru dikasih. Mereka menjamu kita gitu. Mereka ngasih kita makanan kayak kita tuh baru datang, Neng sini atau ini ibu baru masak nasi tapi cuma ada nasi aja tuh kita mau makan katanya. Terus ini ada donat, yuk dibawa aja Neng, dibawa buat makan, terus ngasih minum gitu. Padahal mereka tuh dalam keadaan yang kekurangan gitu ya, dengan pas-pasan, tapi mereka masih ingat untuk tetap menjamu kita gitu kan. Itu bikin aku sedih gitu kan. Jadi buat yang ngedengar podcast ini mungkin bisa lebih peka lagi ya, mungkin bisa lebih yuk kita lebih semangat lagi untuk berbagi dengan target-target yang udah dicapai, yang masih kekurangan.
di tempat-tempatnya gitu, sesuai apa sih yang dibutuhin yang dari pengungsinya juga gitu. Seperti yang sudah tadi disebutkan oleh yang lain, dari bahan makanan maupun dari apa sih pakaian-pakaian dalam untuk wanita dan pria gitu, itu yang dibutuhin urgent sih. Dengan ke tempat apa sih, tempat organisasi yang memang sudah terpercaya juga sih gitu. Kalau dari Pak Udin, gimana Pak tipsnya? Kok jadi tips sih, bukan tips, pesan-pesan, sorry. Gimana Pak? Iya, kalau dari saya sih terutama buat netizen lah, maksudnya lebih bijak buat bersosmed, apalagi ketika bencana gitu ya. Minimal kita harus lihat kayak kata Camuy, banyak wisatawan bencana, tapi nggak banyak orang-orang yang tahu yang kerja di nggak tidur gitu ya saat bencana, kayak tim SAR gitu ya, tim FK gitu kan, relawan-relawan yang memang nggak pernah ke expose gitu ya, maksudnya teh justru mereka yang sebenarnya beneran habis-habisan gitu ya buat bencana. Bukan kita tidak menghargai usaha netizen buat nyebarin informasi gitu ya, tapi jangan sampai kita hanya melihat satu sisi gitu ya. Banyak hal-hal yang ternyata jadi viral karena cuma dilihat dari satu sisi. Misal kayak kemarin yang ramai ada berita dibegal katanya. Sebenarnya bukan dibegal ya. Bayangin aja kita lagi jadi pengungsi 2 hari belum nyaris 2 hari belum nemu makan. Sedangkan lalu lalang orang bawa bantuan gitu. Tapi ke yang dilewatin tuh nggak ngasih gitu ya. Itu kan hanya satu sisi yang dilihat, mereka cuma minta gitu kan, walaupun dengan katakanlah kayak maksa. Kalau kata Camuy mah kita juga jajan es krim biar tetap waras gitu ya, apalagi mereka yang nggak jajan sama sekali gitu, susah gitu. Yang viralnya kan dibegal gitu kan, padahal kalau dilihat dari sisi lain, bayangin aja kelaparan gitu kan ketika bencana, terus kita minta banyak bantuan yang lewat, tapi cuma lewat gitu, nggak ngasih minimal 1 dus gitu, 1 karung gitu. Coba kalau kayak gitu, ya banyak informasi yang netizen sampaikan itu cuma dari satu sisi gitu. Jadi lebih bijak aja lah, terutama dalam penanganan bencana, apalagi buat para yang punya pengaruh gitu, kayak pengambil kebijakan, influencer gitu ya. Lebih bijak lah gitu, maksudnya teh ketika bencana mah untuk bersosmed teh kita nggak menghalangi teman-teman buat menyebarkan informasi, tapi jangan sampai informasinya itu salah difahami atau salah dimengerti gitu, sehingga ya efeknya negatif kan. Kayak kemarin katakanlah yang jadi oknum dituduh ngebegalnya cuma 3 orang, yang jelek se-Cianjur gitu kan. Itu kayak gitu, padahal nggak kayak gitu. Gitu aja sih Kak. Oke. Nah, kalau dari Pak Hamas, gimana nih Hamas pesan-pesannya? Baik, begini sebetulnya kalau kita mau melihat dari sisi manusia, ya mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman. Hanya saja kita pun harus melihat dari sisi agama, kita sebagai manusia yang beragama. Jadi ketika kita melihat di lingkungan Cijedil ini orang yang meninggal itu ya 5 orang. Ya, karena di sini masih lingkungan pesantren. Ya, lingkungan pesantren. Tapi ketika ke atas, ternyata itu yang tertimbun itu, ya, saya diberikan informasi ternyata banyak tempat maksiat di situ. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Kerusakan di daratan, di lautan itu ternyata karena ulah tangan manusia.
ya, yang berbuat maksiatnya segelintir, tapi yang terkena imbasnya banyak. Nah, jadi kalau kita mau dihindarkan oleh Allah dari bencana, maka kita harus bersemangat ya untuk berdakwah agar orang-orang itu segera kembali kepada Allah. Kita mungkin takut terhadap bencana dimanapun selama masih ada di bumi, kita selalu terancam dengan kematian apapun itu bentuknya. Ya, bahkan Allah berfirman bahwa manusia itu lari dari kematian, ya, kematian yang kau lari daripadanya. Ya, kita mau lari dari di mana lari dari kematian? Dimanapun kita bisa mati. Tapi ingat, ya, kalaupun kita mati, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Bagaimana penanggulangan bencana terbaik? Penanggulangan bencana terbaik itu adalah dengan Allah ridho terhadap kita, maka Allah akan tahan bumi itu untuk bergetar. Maka Allah akan tahan laut itu untuk meluap. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, laut itu setiap hari memohon kepada Allah untuk membinasakan manusia. Ya, namun Allah selalu menahan laut agar tidak membinasakan manusia. Gampang bagi Allah, ya tinggal lautnya diluapkan saja. Silahkan luapkan ya, laut, maka habis sudah kita semua. Ya, cara terbaik adalah dengan kita terus mendekat kepada Allah dan kita mengajak orang lain untuk terus mendekat kepada Allah. Tidak ada satupun dari kita yang aman dari kematian, tidak ada. Ya, kalaupun tidak dengan bencana alam, maka dengan ujian terhadap jiwa, misalkan sakit, kecelakaan dan lain-lain begitu. Itu kiranya nasihat untuk diri saya sendiri, ya, juga mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Itu Teh apaan? Iya, oke. Nah, kalau dari Hanum nih, terutama mungkin untuk istri-istri yang keluarga atau suaminya izin untuk jadi relawan, ada pesan-pesan yang mau dikasih nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk saya pribadi ya, karena setiap kita itu kan manusia itu pasti punya rasa takut ya. Takut kehilangan, takut sendirian, takut miskin, takut apalah. Kita pasti punya rasa takut. Dan ketika ada tugas yang mana itu adalah dari Allah, maka ya kitanya harus ikhlas, harus siap dengan bagaimanapun itu kondisinya, meskipun saat kita nggak siap. Ya kayak tadi yang kata suami bilang, ketika kematian kan setiap detik, setiap milidetik malaikat maut tuh berkeliling gitu ya, berkeliling menunggu aba-aba dari Allah ibaratnya untuk mencabut nyawa kita. Dan di situ kan batas kita untuk berhenti beramal soleh. Jadi ketika ada suami pengen jadi relawan, justru saya bangunin, Bi, ayo, katanya mau berangkat, ayo sekarang berangkat. Saya support gitu, karena dari situlah bentuk amal solehnya suami, bentuk amal solehnya saya, yang mana kalaupun dia wafat di sana, saya wafat di sini misal, tiba-tiba di sini gempa saya nggak tahu, tiba-tiba di sana suami kena gempa juga wafat, atau mungkin dalam keadaan lain yang nggak kena gempa, nggak kena bencana alam, ya kita dalam menjalankan sesuatu yang semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Terus pesan-pesannya buat dengerin mirip-mirip sama yang Kang Udin tadi ya, bijak bersosmed. Dan kalau misalkan kita nggak bisa support dalam bentuk menjadi relawan, kita support relawannya. Kalau kita nggak bisa support relawannya, kita support bentuk dana. Kalau nggak bisa dananya, kita support dengan sosmed yang kita punya, kita share lembaga-lembaga yang memang menyalurkan bantuan ke lokasi bencana. Ya kayak ya Istiqomah
dan lembaga-lembaga lain yang memang membuka posko di sana. Kita bisa semampu kita optimalkan itu. Karena disitulah ladang amal soleh kita. Kita nggak tahu nih siapa yang bakal Allah uji dengan bencana alam besok. Atau bahkan hari ini, malam ini, kita nggak tahu. Bisa jadi kita yang ada di posisi mereka. Kita kan nggak tahu ya. Jadi selalu ketika ada terjadi seperti itu, selalu jadi bahan tafakuran, bahan mikir, bahan merenung, bahwa kita suatu saat akan menjadi seperti mereka, atau mungkin keluarga kita suatu saat akan seperti itu, atau mungkin kita dalam keadaan lain wafatnya, wallahu alam. Yang jelas kita udah menunaikan hak kita, kewajiban kita untuk hablum minannas, untuk beramal soleh. Itu kan wajib ya bagi saya, karena kan kita mau pulang, mau meninggal ini mau bekal apa gitu loh. Kalau bukan karena amal soleh ya mau apa? Karena itu wajib ya. Itu kayak bekal wajib yang kita harus bawa ketika kita tiba-tiba harus disuruh pulang gitu. Oke, kalau gitu luar biasa ya semua pesan-pesannya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik, nyampe ke hati-hati pendengar kita nih, teman-teman yang dengerin podcast ini. Dan makasih banyak. Ya, gimana? Siapa ini? Oh iya, Kang Riki, gimana? Ini yang satu pengalaman yang saya rasain waktu di sana, yang ketika pas kecelakaan itu, linear lah sama apa yang dibilang sama Teh Anum, bilang waktu saya kecelakaan kemarin, si warganya itu ada perkataan yang bikin kita terenyuh gitu. Teman saya waktu itu nanya kenapa mau nolong kita, terus dia bilang kalian di sini datang untuk menolong kami, dan ini waktunya kami menolong kalian, kayak gitu. Nah di situ langsung kita, wah ini apakah ini pembayaran tunai dari menolong saudara-saudara kita atau kayak gimana? Karena ya itu, kita nggak tahu kapan kita membutuhkan pertolongan itu sih. Iya betul ya. Jadi pasti akan ada mungkin semacam feedbacknya dalam berupa apa, itu yang kita nggak tahu ya. Yang penting kita berbuat baik aja semampu kita support teman-teman yang jadi relawan di bencana Cianjur ini, dan kita juga pastinya berharap semoga cepat pulih ya. Yang belum ketemu mudah-mudahan bisa segera ketemu, terus yang terkena dampaknya juga mudah-mudahan intinya sih semoga nggak lama-lama deh tinggal di pengungsiannya. Oke, makasih banyak teman-teman udah sharing di sini. Akhir kata kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, amin, dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.